Di suatu kerajaan, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan dermawan. Dia tinggal di istana yang sangat besar dan terbuat dari emas. Di dekat istana tempat raja tinggal, terdapat sebuah desa yang selalu sibuk. Suatu pagi, raja menatap ke arah luar jendela kamarnya. Dia memperhatikan hiruk-pikuk yang ada di desa. Desa itu terlihat sangat sibuk. Dari dulu aku belum sempat berkunjung ke sana. Aku ingin sekali berkeliling ke desa dan melihat bagaimana kehidupan rakyatku yang sebenarnya. Tapi aku harus menyamar agar mereka tak mengenalku. Tak lama kemudian, raja memanggil beberapa ajudan istana. Kalian hanya perlu mengawasiku dari kejauhan. Jangan sampai nantinya rakyat mengetahui jika raja sedang berkunjung. Raja berkeliling ke sebuah pasar. Dia melihat para pedagang berpakaian bagus dan para pembeli pun terlihat mudah membelanjakan uangnya. Ini artinya rakyatku hidup makmur, Kata raja dalam hati sambil tersenyum puas. Raja berjalan jauh hingga ke seberang desa. Dia berhenti di depan deretan rumah-rumah yang kondisinya buruk. Di sana, raja melihat seorang anak kecil kurus. Bagaimana bisa? Ada pasar yang begitu makmur, tapi ada juga daerah yang buruk kondisinya. Dalam perjalanan pulang, raja terlihat murung. Dia terlihat tidak puas dengan apa yang dilihatnya. Ada kelompok yang berkecukupan dan ada pula kelompok yang kekurangan. Apakah tidak ada rasa peduli di antara mereka? Raja memikirkan cara untuk menguji rakyatnya. Bagaimana cara menguji tingkat kepedulian seseorang? Tanya raja dalam hati. Dia terlihat sibuk menyusun rencana. Akhirnya, raja mendapatkan sebuah ide. Dia pun memanggil ajudan kepercayaannya. Pergilah kau ke pasar di desa dan taruhlah batu besar di tengah jalan. Letakkan surat ini di bawah batu. Setelah mendapatkan perintah dari raja, ajudan itu pun segera mencari batu yang ukurannya cukup besar dan meletakkannya di persimpangan jalan paling ramai. Keesokan harinya, jalanan di pasar ramai seperti biasanya. Namun, tak banyak dari mereka yang memperhatikan batu tersebut. Mereka hanya berjalan melewatinya saja. Seorang pedagang gerabah menghentikan gerobaknya tepat di depan batu besar itu. Mengapa ada batu di tengah jalan? Menghalangi jalanku saja? Tak lama kemudian, ada seorang prajurit yang tersandung dan terjatuh. Namun, sama seperti pedagang gerabah, prajurit ini pun pergi tanpa menyingkirkan batu itu. Selanjutnya, seorang saudagar kaya melintas jalanan itu. Ketika ia melihat batu di tengah jalan, dia mulai berteriak memanggil pengawalnya. Cepat angkat aku! Aku tidak sudi berbelok hanya untuk menghindari batu itu. Batu itu tetap berada di tengah jalan selama berhari-hari, hingga seorang pemuda penjual kayu lewat dan menyingkirkannya. Sungguh berbahaya sekali, ada batu di tengah jalan. Ah, ada surat di bawah batu ini.
Untuk rakyatku yang sudah ikhlas memindahkan batu penghalang ini, engkau adalah orang yang baik dan peduli. Dan aku mengundangmu untuk datang dan menemuiku di istana. Mengapa kau memindahkan batu itu, anak muda? Saya khawatir seseorang akan tersandung, bahkan celaka. Sehingga saya memutuskan untuk menyingkirkan batu tersebut. Wahai kau pemuda yang baik hati, terimalah emas dariku ini sebagai hadiah karena kebaikanmu dan kepedulianmu terhadap sesama. Ucap raja sambil menyerahkan sekantong emas. Terima kasih yang mulia raja. Namun, apakah hadiah ini tidak terlalu berlebihan? Kata si pemuda. Namun, raja membantahnya. Kau pantas mendapatkannya, anak muda. Aku berharap para rakyatku juga memiliki kebaikan dan kepedulian sepertimu, kata raja. Pepatah yang mengatakan, barang siapa yang menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Ternyata memang benar. Orang baik akan mendapatkan hal yang baik pula. Dan begitu juga sebaliknya.